Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih niyyah wa dhurriyyah waj'al al-hajati kullaha maqdiyyah ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyyah bijahi khairil bariyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna mimman shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahda bil ghufran wal itq anil niran. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnipun para habaib, para sesepuh bin sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Rifki Al-Jailani, Al-Habib Al-Ustaz Saleh bin Abdurrahman Al-Jufri, dan juga para sesepuh, para asatidz yang lain, Bapak Ridwan, Takmir Masjid Jamaluddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan sedaya diparingi usia ingkang panjang, sehat wal afiat, sehingga kula jenengan menangi bulan Ramadan dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan iman kula jenengan dikuatkan kalian Gusti Allah taala, diparingi taufik lan hidayah saged puasa di bulan Ramadan, saged menghatamkan Al-Quran, saged memperoleh maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak terasa para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah minggu depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini kenikmatan apa boten ini? Orang niku kalau berjumpa dengan bulan Ramadan niku kenikmatan apa boten niku? Berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian orang soleh, yang namanya mayit, yang namanya orang yang sudah mati, yang sudah di dalam kubur, itu kalau dia ditanya, kamu kepengen apa? Apa yang kamu inginkan? Maka kalau mayit itu ditanya apa yang kamu inginkan, pasti dia akan menjawab, saya ingin mendapatkan bulan Ramadan walaupun cuma 1 hari. Saya kepengen merasakan bulan Ramadan walaupun cuma 1 hari. Dulu ketika saya masih hidup, Ramadan saya sia-siakan. Tapi kalau ada tawaran apa yang saya inginkan, saya kepingin berharap betul kepada Allah Ta'ala mengalami bulan Ramadan walaupun cuma 1 hari. Niku mayit. Mereka kalau ditanya kepingin apa, pasti jawabnya seperti itu. Oleh karena itu, barang siapa yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Harapan kita semua insya Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita mengkaji kitab Risalatul Jami'ah, tapi karena ini berhubung sudah mendekati dengan bulan Ramadan, sedikit saya akan membahas yang berkenaan masalah puasa dari segi ilmu fikih, yang berkenaan masalah puasa. Harapan kita insya Allah puasa kita sah, insya Allah puasa kita diterima sama Allah Ta'ala. Sedikit saya akan membahas yang berkenaan masalah fikih berpuasa. Syarat wajib orang yang berpuasa. Syarat wajib orang yang berpuasa maksudnya
kalau ada orang dia memenuhi persyaratan ini, maka hukumnya wajib untuk puasa. Orang kalau dia memiliki syarat tersebut yang akan dijelaskan nanti, berarti dia sudah wajib hukumnya untuk berpuasa. Kalau tidak puasa hukumnya dosa. Nah, napa niku syarat wajibnya puasa? Yang pertama Islam. Ya, yang pertama yaitu adalah orang Islam. Mun sewu tiyang kafir, orang non muslim niku tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang non muslim itu dia tidak diwajibkan untuk puasa. Andai kata dia mengerjakan puasa, puasanya tidak sah. Walaupun orang kafir itu tidak wajib puasa, tidak wajib puasanya mereka itu hanya di dalam dunia saja. Apa maksudnya tidak diwajibkan di dalam dunia? Ketika hidup di dunia tidak ada kewajiban puasa, tapi di akhirat tetap mendapatkan azab dari Allah Ta'ala karena dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ini tiang kafir. Iya, tiang kafir itu tidak wajib sholat. Tiang kafir itu tidak wajib puasa. Walaupun tidak wajib puasa, tidak wajibnya itu ketika di dunia. Tapi kelak ketika di akhirat ya diadab sama Allah Ta'ala. Kenapa kok tidak sholat? Diadab sama Allah Ta'ala. Kenapa kok tidak mengerjakan puasa? Jadi syarat yang pertama harus orang Islam. Non muslim tidak wajib berpuasa. Begitu juga kalau misalnya waliyadzubillah min dzalik wonten setunggal tiyang murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Orang itu kalau dia sudah murtad keluar daripada agama Islam, walaupun dia sudah keluar dari agama Islam, kewajiban puasa tetap dia pikul. Ya, kewajiban puasa tetap dia pikul. Kalau mengerjakan puasa tidak sah karena dia bukan orang muslim. Tapi karena dia pernah Islam, kewajibannya itu apa? Masih dia pikul. Nah kalau masih dia pikul, andai kata dia masuk ke dalam agama Islam lagi, maka puasanya wajib digodok, apa betul? Wajib. Beda kalau misalnya orang yang kafir asli kemudian mu'alaf masuk ke dalam agama Islam. Orang yang kafir asli kemudian dia mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, selama dia balik, sholatnya, puasanya tidak wajib digodok. Karena dia kafir asli tidak wajib mengerjakan sholat, tidak wajib mengerjakan puasa. Tapi kalau murtad, walaupun sudah keluar dari agama Islam, tetap dia memikul kewajiban sholat, tetap dia memikul kewajiban puasa. Walaupun kalau dia kerjakan sholat atau puasa, ya tetap tidak sah karena dia bukan orang muslim. Tapi kalau sudah masuk ke dalam agama Islam lagi, wajib untuk digodok karena dia masih penanggung tadi itu. Nah, kinten-kinten sampai sini jelas apa betul? Nah, ini yang pertama, syarat wajibnya puasa yaitu adalah Islam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, syarat wajib yang kedua. Syarat wajib yang kedua yaitu adalah mukallaf. Ya, mukallaf. Lah napa niku mukallaf niku? Mukallaf niku orang yang sudah dibebani, yang sudah mendapatkan perintah, dipaksa kalian Gusti Allah Ta'ala untuk mengerjakan perintahnya Gusti Allah Ta'ala. Lah kapan orang dikatakan mukallaf? Orang dikatakan mukallaf itu yang pertama kalau dia berakal. Yang pertama kalau dia berakal. Berarti kalau orang tidak berakal wajib puasa apa betul? Orang kalau tidak punya akal wajib puasa apa betul? Betul. Karena tidak punya akal. Contohnya orang apa nih? Wangit dan orang gila. Orang gila ini tidak punya akal, makanya tidak wajib mengerjakan puasa. Nah, jadi yang namanya mukallaf itu yang pertama berakal, yang kedua baligh, yaitu sudah masuk usia akil baligh. Makanya kalau ada anak yang belum baligh tidak wajib mengerjakan puasa. Kalau ada anak yang belum baligh tidak wajib mengerjakan puasa. Cuma walaupun anak yang belum baligh itu tidak wajib mengerjakan puasa, kalau anak sudah sampai usia 7 tahun, orang tua itu wajib hukumnya memerintahkan anak untuk puasa. Walaupun puasanya tidak penuh,
Contohnya puasa nopo nih? Apa? Puasa beduk. Tidak ada beduk mesinnya Pak. Misalnya puasa beduk misalnya, yaitu cuma setengah hari. Nah, ini wajib orang tua ngajari apa merintahkan anaknya untuk puasa. Usia pinter nih? 7 tahun. Kalau belum ada usia 7 tahun, orang tua tidak ada kewajiban untuk merintahkan. Tapi tidak ada masalah, justru lebih baik 5 tahun atau 6 tahun diperintahkan untuk puasa, walaupun tidak penuh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, orang tua wajib perintahkan anaknya untuk puasa. Itu usia 7 tahun. Begitu juga kalau misalnya anak sudah masuk usia 10 tahun, tapi anak masih belum mengerjakan puasa, maka orang tua wajib apa nih? Anak usia 10 tahun tapi belum puasa, orang tua wajib apa nih? Apa? Wajib apa? Wajib apa? Nyiksa. Kaget dulu film nih Pak. Nah, wajib apa nih? Wajib dipukul. Nah, cuma nuwun sewu, mukul niki bukan mukul kejem. Mukul di sini bukan mukul tidak sayang, tapi pukulan di sini pukulan yang ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang sifatnya tidak melukai, pukulan yang sifatnya tidak menjadikan memar, pukulan yang sifatnya tidak menjadikan retak tangannya. Ini anak tidak puasa dikempleng sampai bonyok misalnya, ya haram Pak orang tuanya Pak. Nah, mukul di situ misalnya dijewer misalnya, apa misalnya mukul di situ ditampar, tapi sifatnya tidak sampai mengeluarkan darah dan sebagainya. Ini wajib orang tua kalau melihat anaknya 10 tahun tidak sholat, tidak puasa, wajib dipukul. Dan ini misalnya usia 20 tahun anaknya tidak kerjakan puasa, orang tuanya wajib apa nih? Hah? Wajib apa nih? Wajib dicopot nih anaknya. Tidak bener nih, usia 20 tahun tidak kerjakan puasa, usia 10 tahun wajib dipukul, usia 20 tahun tidak puasa, yuk diusir Bu, diusir Pak. Ini berarti tidak bener nih anak niki. Nah, niki wajib. Nah, jadi intinya yang wajib mengerjakan puasa kalau sudah mukallaf, akil, berakal, nopo orang yang sudah balik. Tidak berakal tidak wajib, belum balik juga tidak wajib. Cuma kalau usia 7 tahun diperintahkan puasa, 10 tahun tidak mengerjakan puasa diwajibkan untuk dipukul. Kinten-kinten sampai sini jelas napa mboten? Nah, sampun. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah, syarat wajib mengerjakan puasa yang ketiga yaitu adalah mampu mengerjakan puasa, al-itaqah, yaitu mampu mengerjakan puasa. Nah, berarti orang yang lansia, orang yang sudah sepuh tidak mampu mengerjakan puasa. Nah, misalnya orang yang sakit ya sudah tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Ustadz, saya punya mbah usianya 145 tahun misalnya. Niku pripun, bawa ke museum, taruh di museum. Usia 145 tahun ini pantasnya dipajang di museum ini. Nah, ya. Ini ada orang tua sudah sepuh, tidak mampu puasa, berbaring di atas tempat tidur mampunya. Sudah tidak mampu apa-apa, ya sudah tidak wajib mengerjakan puasa. Karena puasa itu diwajibkan bagi yang mampu. Begitu juga orang yang sakit juga tidak wajib. Nah, cuma menurut saya orang paru ya wajib puasa, orang sariawan ya wajib puasa. Sakit di sini tidak setiap sakit boleh tidak puasa. Para ulama mereka mengatakan sakit yang diperbolehkan tidak puasa yaitu adalah sakit yang sifatnya mahdzur tayammum, yaitu adalah sakit-sakit yang dibolehkan untuk bertayamum. Yaitu apa? Kalau misalnya puasa malah mati. Ada orang sakit, tanya sama dokter, dok saya boleh puasa apa enggak? Oh jenengan kalau puasa mati jenengan. Ya sudah jangan puasa. Jenengan puasa malah mati nanti akhirnya. Ini mahdzur tayamum, tidak ada masalah. Atau misalnya kalau misalnya dia berpuasa sakitnya tambah panjang, sembuhnya tambah lama misalnya, tidak masalah tidak puasa. Dok saya kalau misalnya puasa gimana? Jenengan ini kalau saya prediksi besok insya Allah sehat.
Tapi kalau jenengan puasa, ya insya Allah 4 tahun lagi sehatnya. Ya sudah, tidak usah puasa, tidak ada masalah. Itu udur namanya niku. Atau misalnya orang yang kalau dia puasa malah tambah sakit. Tadi yang pertama kalau puasa mati, yang kedua kalau puasa malah tambah lama sehatnya, yang ketiga kalau puasa malah tambah sakit misalnya. Nah, juga sama, tidak ada masalah. Tapi kalau sakit yang sifatnya tidak sama seperti 3 yang tadi itu, sakit kalau misalnya puasa ya tidak mati, kalau misalnya puasa ya kok doain sembuhnya. Kalau misalnya puasa ya tidak tambah parah sakitnya, ya berarti wajib puasa itu. Ya berarti wajib untuk puasa. Jelas kenapa mboten niki? Nah, jadi sakit yang diperbolehkan untuk puasa, yang tidak diperbolehkan tidak puasa, yaitu sakit kalau dia puasa malah mati, sakit kalau dia puasa tambah lama sehatnya, sakit kalau dia puasa malah tambah sakit. Nah, seperti itu. Niki orang yang sakit, ya niki orang yang sakit. Nah, niki ada keterangan lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis, maka wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Orang yang sudah tua tidak mampu puasa, usia berapa tadi? Ada 145 tahun tadi itu, yang sudah sepuh dan mampu untuk puasa, ya sudah tidak usah puasa, diganti bayar fidyah. Kemudian orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit terbujur di atas tempat tidur, waliyadzubillah min dzalik, koma misalnya, tidak bisa apa-apa, dokter katakan tidak ada harapan untuk sembuh, waliyadzubillah min dzalik, insyaallah selamat daripada penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang seperti itu, ya sudah tidak puasa tapi diganti dengan membayar fidyah. Lah fidyah niku napa? Fidyah niku 7,5 ons daripada makanan pokok daerah setempat. Daerah kulon jenengan niku makanan pokoknya apa, Mas? Nggak usah pakai gaya gandum-gandum deh. Beras kulon jenengan. Jadi napa mboten? Fidyah niku 7,5 ons daripada beras. Dikeluarkan setiap hari 7,5 ons. Kalau puasanya selama 30 hari, berarti dia keluarkan 7,5 ons sebanyak 30 kali. Kalau misalnya puasanya 29 hari, maka dia wajib mengeluarkan 7,5 ons sebanyak 29 kali. Ini bagi orang yang sudah lansia tidak mampu untuk puasa, dan juga bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tapi kalau orang yang sakit ada harapan sembuh, tidak boleh membayar fidyah, tidak puasa, tapi nanti kalau sudah sehat wajib untuk digodok karena ada harapan untuk sembuh. Nah, sampai sini kira-kira jelas apa mboten? Jelas apa mboten? Tadi syarat yang keberapa tadi itu? Syarat yang keberapa? Syarat ketiga. Berarti sekarang syarat keempat, syarat terakhir. Syarat yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah al-iqamah. Orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Karena orang kalau musafir boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia mukim tidak musafir, maka wajib untuk berpuasa. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya mau tanya, orang yang musafir boleh tidak sholat Jumat? Boleh apa betul? Orang musafir boleh tidak sholat Jumat? Boleh apa betul? Statusnya musafir. Orang yang musafir tidak puasa, boleh apa betul? Boleh kalau statusnya dia musafir. Cuma perlu digarisbawahi, niki kata yang muslim tidak paham. Pergi ke Jakarta berangkatnya jam 9 pagi hari Jumat, naik nopo? Naik kereta, niku haram, niku dosa. Berangkatnya jam berapa tadi? Jam 9. Dikatakan musafir yang boleh tidak puasa, musafir yang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, niku musafir yang keluar dari kotanya sebelum terbitnya fajar. Musafir yang boleh tidak sholat Jumat, musafir yang boleh tidak puasa, yaitu musafir yang keluar dari kotanya sebelum terbitnya fajar, nopo sebelum masuknya waktu sholat subuh.
Berarti kalau misalnya musafirnya niku jam 7, niku wajib Jumatan apa mboten niku? Wajib. Musafirnya jam 7, hari itu wajib puasa apa mboten? Wajib. Lah niki kathah orang nggak paham niki. Kathah. Saya berapa kali ketemu sama orang pergi keluar kota jauh, mau apa? Hall, hadir hall, mau ziarah keluar kota, tapi berangkatnya jam 7 pagi, jam 9 pagi hari Jumat, naik kereta, apa naik bis. Nah ini haram, tidak benar ini dosa besar ini tergolong orang yang meninggalkan sholat Jumat. Padahal orang kalau meninggalkan sholat Jumat sama seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Waliyadzubillah min dari wajib sholat Jumat, wajib untuk berpuasa di hari itu karena dia keluarnya sebelum terbitnya fajar. Tapi karena dia keluarnya setelah terbitnya fajar. Tapi kalau dia perginya sebelum terbitnya fajar, contoh ke Jakarta naik kereta berangkatnya jam 3 pagi, keretanya jalannya jam 3 pagi, hari itu hari Jumat, boleh tidak Jumatan? Boleh, tidak ada masalah. Hari itu pas hari Ramadan, boleh tidak puasa? Boleh, tidak ada masalah karena jalannya sebelum terbitnya fajar. Kinten-kinten jelas apa betul? Nah, jadi ini pelajaran jih, kalau jenengan mau musafir di hari Jumat, dilihat musafirnya jam berapa. Kalau musafirnya setelah terbitnya fajar, ya kudu sholat Jumat. Naik kereta gimana? Ya turun. Turun di mana? Ya nggak tahu, stopnya turun sudah. Mau lompat, mau berikut, monggo, yang penting wajib turun nih. Nah mungkin Jumatan di dalam kereta kan tidak mungkin. Jumatan kan ada khutbah, maksudnya juga mau khutbah di kereta. Ya bisa bubar kabeh nanti akhirnya. Wajib turun, naik bis wajib turun karena dia perginya setelah terbitnya fajar. Pun kita jelas apa betul nih? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah niki para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga yang akan kita bahas sedikit perkara masalah niat. Ya, perkara masalah niat. Orang niku kalau mengerjakan puasa wajib seperti puasa Ramadan, seperti puasa nadar, seperti puasa gogok, seperti puasa kafarah. Ya, orang kalau mengerjakan puasa yang sifatnya wajib, maka niatnya itu wajib di malam hari. Wajib yang namanya tabyitun niyah, yaitu dia niatnya ada di malam hari. Kalau ini puasanya puasa apa nih? Wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qadha, yang keempat puasa kafarah. Niku niatnya wajib di malam hari. Lah dari kapan sampai kapan waktunya niat? Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tenggelam matahari misalnya jam 6 maghrib. Maghribnya jam 6 misalnya. Dari jam 6 boleh untuk berniat. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu subuh. Niki wajib. Orang kalau puasa wajib niatnya di malam hari seperti ini. Makanya kalau jenengan kalau pas bulan Ramadan niatnya setiap malam. Jeh apa betul? Biasanya imam itu setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, baca doa ba'dal witir, kemudian nuntun nawaitu shauma ghadin. Nggak usah dilanjutkan, ini cuma ceritakan aja. Iya. Biasanya kan imam kan nuntun seperti itu. Ini wajib hukumnya niki. Karena setiap malam wajib untuk diniati. Nah, cuma niki ada sedikit faedah. Niki perlu untuk diperhatikan. Karena yang namanya puasa wajib itu wajib setiap malam dia niat. Maka maka para salafnya kita, orang-orang soleh terdahulu kita, mereka itu ketika di malam pertama daripada bulan Ramadan, malam pertama niatnya mereka itu 2 kali. Orang-orang soleh itu kalau malam pertama bulan Ramadan niatnya sebanyak 2 kali. Niat yang pertama yaitu niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian niat yang kedua puasa besok hari. Nah, ini penting nih. Ini taklid dengan mazhabnya Imam Malik. Ikuti pendapatnya Imam Malik. Orang itu kalau di malam pertama niatnya 2. Yang pertama niatnya puasa 1 bulan penuh. Kemudian niat yang kedua puasa untuk esok hari, maka dikatakan kalau misalnya di hari-hari bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan lupa tidak niat,
delalah misalnya tidak sholat taraweh di masjid, ya delalah tidak sholat taraweh di masjid, biasanya niat dituntun sama imam. Ini suatu malam kebetulan tidak taraweh di masjid, akhirnya lupa tidak niat. Ini sering kejadian apa betul nih? Sering kejadian apa betul nih? Biasanya sholat taraweh di masjid dituntun sama imam, delalah tidak sholat taraweh di masjid, akhirnya lupa tidak niat. Jadi apa betul? Dan ini kalau misalnya kalian kejadian seperti ini sudah tercakup atau sudah mencukupi dengan niat yang 1 bulan penuh tadi itu, jadi tetap sah puasanya karena dia sudah niat 1 bulan penuh. Tapi kalau misalnya di malam pertama tidak niat 1 bulan penuh, di pertengahan daripada bulan Ramadan lupa tidak niat, ya tidak sah puasanya. Ya tidak sah puasanya. Tapi kalau sudah niat 1 bulan penuh, ini sudah mencakup hari yang lupa dia tidak niat. Berarti untung tidak kalau niat 1 bulan penuh. Untung apa betul? Nah gitu juga ngapunten. Nek misalnya di pertengahan Ramadan Gusti Allah Ta'ala berkehendak mencabut nyawanya kula jenengan, maka ketika dicabut nyawanya kula jenengan kalian Gusti Allah Ta'ala, itu sudah tertulis di tulisan catatan amalnya kula jenengan ngerjakan puasa Ramadan sudah sempurna, walaupun dicabutnya di pertengahan. Kenapa? Sebabnya malam pertama sudah niat selama 1 bulan, pertengahan Ramadan dicabut sama Allah Ta'ala sudah mendapatkan puasa 1 bulan penuh. Berarti untung apa batin? Untung apa batin? Ingat nanti kalau malam pertama bulan Ramadan monggo sarang-sarang kula jenengan niati puasa sebanyak 2 kali. Yang pertama niat puasa 1 bulan penuh, kemudian yang kedua niat puasa untuk esok hari. Kinten-kinten jelas apa batin lagi? Jelas apa batin? Mugi-mugi jelas lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki ditambah nama cukup niki. Jelas. Ini masuk YouTube viral. Di syuting kemarin. Ditambah nama cukup ini. Allah Akbar. Tambah 5 menit. Ya, tambah 5 menit. Ini penting masalah puasa untuk kula jenengan. Insyaallah tidak lebih daripada 5 menit. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan itu nek pas puasa mandi napa mboten? Mandi napa mboten? Siram napa mboten kula jenengan? Siram. Kula jenengan kalau mandi kan pagi, sore biasanya nggih. Dan itu kalau pas puasa mandi nama batu, ya mandi seperti biasa. Cuma perlu diperhatikan, orang kalau mengerjakan puasa, kemudian dia mengerjakan mandi, dan mandinya itu sifatnya mandi untuk tandif, membersihkan badan, atau mandi litaberut untuk mendinginkan badan. Maka kalau mandi bukan tujuan yang ibadah, niku kalau misalnya kalau pas mandi tidak sengaja masuk ke dalam telinga, batal puasanya walaupun tidak sengaja. Orang kalau pas puasa mandi dan mandinya itu bukan mandi yang disyariatkan, bukan mandi yang diperintahkan, yaitu mandi seperti membersihkan badan, apa mandi karena sumuk misalnya, itu kalau misalnya pas mandi seperti itu tidak sengaja masuk air ke dalam telinga, batal mandinya walaupun tidak sengaja. Kecuali kalau mandi yang disyariatkan, kecuali kalau mandi yang diperintahkan. Contohnya apa? Mandi mau sholat Jumat, ya mandi mau sholat Jumat, itu terserah mandi diguyur sak kepala kena tidak apa-apa, cuma jangan disengajakan masuk ke dalam telinga. Tapi kalau andai kata tidak sengaja masuk telinga, tidak masalah, tidak batal, karena mandinya diperintahkan. Tapi kalau mandinya tidak diperintahkan, tidak sengaja masuk telinga, hukumnya pripun? Batal apa batal? Batal. Berarti kalau mau saya simpulkan, jenengan kalau pas puasa Ramadan jenengan mandi, jangan guyur kepala. Jangan guyur kepala. Kepala tidak usah diguyur. Cukup dari leher sampai kaki. Kepala tidak usah diguyur. Kenapa? Sebabnya orang kalau dia guyur kepala, coba jangan kalau
pas mandi gebyur kepala niku, bar mandi jenenge pegang telinga, basah apa mboten niku? Basah. Makanya kalau pas bulan Ramadan jenengan mandi yang tidak disyariatkan, enggak usah gebyur kepala, enggak usah sampoan. Kenapa? Sebabnya sangat dikhawatirkan telinganya apa? Kemasukan air dan itu membatalkan puasa. Tapi kalau mandi sholat Jumat, monggo, mau sampoan, mau diguyur sak kepala tidak ada masalah. Tapi tidak boleh ada kesengajaan memasukkan air ke dalam telinga. Kita jelas apa mboten? Kemudian yang tidak kalah penting, orang kalau pas puasa kerjakan wudhu umur napa mboten? Umur napa mboten? Niki sunnah yang paling disenangi oleh orang puasa ini. Nek pas ndak puasa ndak umur. Mat nonggoh niku mboten, tidak umur. Tapi nek pas puasa, waduh umurnya nomor 1 niku. Nggih napa mboten ya? Wah ketok iki. Nah, ini perlu diperhatikan. Orang kalau misalnya pas wudhu dia kumur, ndak sengaja masuk ke dalam perut, ndak sengaja kelelekan, ndak sengaja tertelan, maka pripun batal apa mboten niku? Ndak sengaja Mas. Batal apa mboten niku? Kalau dia wudhu, dia berkumur tidak sengaja tertelan, maka hukum puasanya tidak batal. Kecuali kalau dia kumurnya mubalaghah. Mubalaghah niku sampai nom. Nah, dia apa niku? Dia kumur kemudian lepas terus pura-pura. Oh, niku batal niku. Iya. Nah, jadi kalau pas puasa dengan umur tidak usah mubalaghah. Orang kalau wudu sunnah mubalaghah apa batal sunnah. Tapi kalau puasa tidak ada mubalaghah. Wes tidak usah pakai pura-pura kerjakan sunnah-sunnah, bukan sunnah gitu. Cari kesempatan dalam kesempitan ekonomi ini. Nah, iya. Nah, jadi kalau misalnya wudunya seperti biasa, umurnya tertelan tidak ada masalah. Kalau tidak sengaja. Beda kalau misalnya pura-pura tidak sengaja. Umur astagfirullah, tidak sengaja saya, padahal alhamdulillah. Itu beda lagi kebahasan itu. Nah, jadi orang kalau dia pas wudhu dia kumur tidak sengaja tertelan tidak batal. Tapi kalau sengaja baru dia batal. Jelas apa batal? Terakhir, ngelek udah, nelan udah, itu membatalkan puasa apa batal? Hah? Batal. Ini puasa tidak meludah. Orang kalau puasa meludah batal apa batal? Hah? Batal apa batal? Makanya jangan kalau pas puasa ngelak, itu coba udahnya ditahan 5 menit. Nanti baru 5 menit sudah penuh lek. Itu tidak batal puasanya. Iya. Dan subhanallah ya udah seger belas nih. Malah tambah basin mulutnya nih. Nah, sekarang hukum orang menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada orang yang bisa mencegah tidak menelan ludah. Tidak masalah, kalau ludah tidak membatalkan puasa. Cuma ada catatan, ada beberapa syarat. Jadi ludah yang tidak membatalkan ketika ditelan itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, ludahnya harus murni. Ya, ludahnya harus murni. Kenapa kok dikatakan ludahnya murni? Kadang-kala ludahnya dicampur sama marimas, Mas soalnya. Dicampur mbek marimas dilek ya padha wae namanya niku. Niku es marimas cap ludah namanya. Nah, jadi ludah yang ditelan itu kudu ludah apa niku? Murni ludah, tidak boleh kecampur dengan sesuatu yang lain. Niki yang sering terjadi nih, marimas kan cuma guyonan aja tadi. Yang sering terjadi ludahnya tercampur dengan apa? Darah. Pertengahan puasa delalah giginya keluar darah. Ya, delalah giginya keluar darah. Kenapa misalnya cerewet gibah orang, subhanallah kecokot lidahnya, kemudian keluar darah. Terus ludahnya tercampur dengan darah, ditelan, batal apa batal nih? Batal. Itu berarti sama seperti orang minum darah, batal hukumnya niku. Nah terus pripun orang kalau misalnya mulutnya keluar darah itu pripun? Orang kalau mulutnya keluar darah dia wajib sucikan segera.
Cara mensucikannya bagaimana? Mungkin pernah kita bahas cara mensucikan mulut orang yang berdarah, dia kumur dengan air, kumurnya dengan mubalaghah. Nah ini tidak apa-apa mubalaghah ini, karena bukan ini karena darurat keluar darah ini. Kumurnya dengan mubalaghah. Setelah itu dia ludahkan. Setelah dia ludahkan, status mulut sudah suci. Berarti kalau ludah setelah disucikan dia telan, batal apa batal? Tidak, karena ludahnya sudah murni. Jelas apa batal ini? Yang pertama, jadi ludahnya itu kudu murni, ludahnya kudu suci. Ya. Kemudian yang ketiga, ludah yang tidak membatalkan puasa, yaitu adalah ludah yang berasal dari sumbernya. Mohon saya kalau jenengan keluar ludah itu sumbernya dari mana? Niki ludah ini apa diisi ulang? Ludah kan keluar dengan sendirinya. Keluar ludah itu dari mana? Keluar ludah itu subhanallah Allah Ta'ala jadikan ludah itu keluar dari lisan kita. Apa ini? Ilat. Kemudian dari rongga-rongga mulut, langit-langit mulutnya kita, bawahnya lidah. Ini ludah itu keluar dari situ. Nah kalau ludah yang kita telan itu ludah yang keluar dari sumbernya itu, maka tidak masalah, tidak membatalkan. Beda kalau misalnya ludah yang keluar bukan dari sumbernya. Misalnya gimana? Ludahnya orang lain. Nah, ini orang stres. Pikirnya ludah tidak batalkan puasa, akhirnya ludahnya Habib Soleh misalnya. Bil Barokah Habib misalnya. Nah, itu tidak boleh. Karena bukan dari sumber orang yang menelan misalnya. Ya. Atau misalnya ludahnya apa lagi? Mungkin misalnya iseng. Atau misalnya pas di masjid iktikaf siang tidur, kemudian apa? Eces, netes sedot. Wah ini sering nih. Ini bempernya besar nih, sedotnya kuat banget nih. Iya. Ludahnya sudah keluar daripada lisannya, daripada mulutnya. Kemudian dia hisap kembali. Ini juga batalkan. Karena ludah yang dihisap bukan keluar dari sumbernya, sudah keluar daripada sumbernya. Maka kalau dihisap ini juga membatalkan puasa. Jadi ludah yang boleh ditelan, ludah yang murni, ludah yang suci, kemudian ludah yang keluar daripada sumbernya. Nah, ini beberapa perkara-perkara yang penting yang berkenaan masalah puasa. Insya Allah sedikit berkah, menjadikan Allah Ta'ala ridho kepada kolon jenengan, wa insya Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mengerjakan puasa dengan cara yang benar, mengerjakan puasa imanan wa ihtisaban, karena beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mugi-mugi insya Allah yang hadir diparingi malam Lailatul Qadar, mendapatkan maghfirah, rahmat daripada Allah Ta'ala, al-itik anil niran, diperdekakan, dibebaskan daripada siksa kuburnya, siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita semua masih dapat berkumpul ada di tempat ini, bersama-sama membaca burdah, bersama-sama mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan insya Allah Allah Ta'ala jadikan sisa daripada usia kita usia yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia yang penuh dengan amal-amal ketaatan, usia-usia yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, rezeki yang berkah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak mematikan kita kecuali kita sudah menyaksikan anak-anak kita min ahli sholat, anak-anak kita min ahli siyam, anak-anak kita min ahli tilawatil Quran. Dan semoga Allah Ta'ala akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan lisan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak-anak
dan istri-istri kita bersama dengan guru-guru kita min ghairi sabqil adzab wala hisab wala itab. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma kama ballaghtana fi Rajab wa ballaghtana fi Sya'ban faballighna fi Ramadan waj'alna mimman shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itiq an niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah manfaat berkah untuk kita semua. Salah kata, salah perbuatan, mohon maaf sebesarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الرضا أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسوله نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه عدد التشريع والحمد لله بالبدء والتأخير. تقبل الله منكم إنه إن شاء الله ketemu bulan Syawal.